Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya rekan-rekan mahasiswa sekalian. Hari ini adalah presentasi dari kelompok 6 yang akan dibawakan oleh Agus, Andi, dan Farozi tentang rangkaian paralel AC dan DC. Oke, untuk mempersingkat waktu, silahkan langsung dipresentasikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kami mulai presentasi, untuk perkenalkan nama kelompok kami. Itu ada Agus Maulana saya sendiri dengan NIM 190-2010, ada Andi Anwar Rizky dengan NIM 190-2018, ada Fahzi Rahman dengan NIM 190-2002 dengan materi rangkaian paralel AC dan DC. Mungkin dari yaitu menjelaskan Farozi Rahman. Silakan Farozi Rahman. Ya, lanjut, Wal. Oh iya, Anwar. Next aja, Wal. Ya, Wal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. menjelaskan tentang AC atau biasa disebut alternating current. Arus AC adalah arus listrik yang nilainya berubah terhadap satuan waktu. Arus ini dapat pula disebut dengan arus bolak-balik. Listrik arus bolak-balik dihasilkan oleh sumber pembangkit tenaga listrik. Belum, Wal. Ya. Yang terdapat pada pusat-pusat pembangkit tenaga listrik. Contohnya penerangan rumah atau lampu dan keperluan rumah tangga seperti kipas angin, setrika, dan lain-lain. Lanjut, Wal. 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 Di next slide-nya udah. Wal. Andi Anwar. Wal. Wal. Halo, Andi Anwar. Kalau nggak bisa nggak usah di slideshow, nggak usah ditampilkan untuk slideshow-nya. Wal. Nggak ada suaranya, Wal. Next aja, Wal. Enter, Wal. Enter. Coba komentar. Terus? Ya, gitu Halo? aja. Gitu aja, Wal. Ya, ini aja. Halo, Pak. Selanjutnya, Wal. Ya, Next. gini aja, nggak usah di slideshow ya, diginikan saja. Ya, lanjut, silakan. Nomor 3-nya, Wal. Ya. Daya yang ditransmisikan sama dengan produk dari arus dan tegangan. Atau dengan asumsi tidak ada perbedaan fasa, yaitu PT sama dengan IV.
Dengan demikian, jumlah yang sama daya dapat ditransmisikan dengan arus yang lebih rendah dengan meningkatkan tegangan. Oleh karena itu, menguntungkan ketika transmisi sejumlah besar kekuatan untuk mendistribusikan listrik dengan tegangan tinggi. Next one. Mana si Anwal nih? Keluar lagi dia. Oh. Jelek jaringan tuh Gus di tempatnya Gus. Bisa dibantu? Keluar kayaknya Andi Anwar ya. Iya, Pak. Kalau Nah, apa jaringan Wal? Jelek kah? Coba ngelag sekali. Iya, sama di rumah juga. Masuk aja lagi. Atau enggak di ini, matikan aja dulu videonya supaya enggak beban. Enggak apa, dimatikan Pak. aja dulu videonya. Ikan apa ya? Ya. Ya, oke. Bentar, sambil nunggu ini ya. Share screen-nya masih belum kebuka. Ya, oke. Gini aja ya, nggak usah di slideshow. Oke, silakan lanjut. Lanjut Wal, next. Bawahnya Wal nomor 4. Iya, betul. Iya. Saya lanjut, tegangan AC dapat meningkat atau menurun dengan transformator. Penggunaan tegangan yang lebih tinggi menyebabkan signifikan transmisi yang lebih efisien daya. Rugi daya dalam konduktor adalah produk dari kuadrat arus 1 dan resistensi atau R konduktor dijelaskan dengan rumus PL sama dengan I kuadrat R. Ini berarti bahwa ketika transmisi daya tetap pada kawat yang diberikan. Jika saat ini 2 kali lipat, daya yang akan hilang 4 kali lebih besar. Next Wal. Listrik DC akan dijelaskan oleh Andi Anwar Rizky. List DC, direct current, arus listrik DC atau direct current merupakan arus listrik searah. Pada awalnya, aliran arus pada listrik DC dikatakan mengalir dari ujung positif menuju ujung negatif. Pengamatan yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa pada arus searah merupakan arus yang alirannya dari negatif elektron menuju kutub positif. Nah, aliran-aliran ini menyebabkan timbulnya lubang-lubang bermuatan positif yang terlihat mengalir dari positif ke negatif. Istilah DC digunakan untuk merujuk pada sistem tenaga yang menggunakan hanya satu polaritas tegangan atau arus dan untuk merujuk pada nol frekuensi konstan atau perlahan-lahan bervariasi nilai rata-rata lokal tegangan atau arus. C. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki 2 resistor, di mana terdapat satu jalur kabel untuk setiap resistor pada gambar di bawah ini.
Ya, bakal dilanjut oleh Agus Maulana. Agus, lanjut Gus. Oke. Wal, yang gambar tadi, Wal. Wal. Oke. Tadi katakan bahwasannya sebuah rangkaian yang memiliki 2 resistor, di mana terdapat 1 jalur kabel untuk setiap resistor. Nah, contohnya ini di sini, ini sumber listriknya, dan ini 1 jalur dalam 2 resistor. Lanjut, Wal. Wal. Wal, lanjut, Wal. Wal, next, Wal. Oke. Sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, arus listrik yang masuk harus sama dengan arus keluar, sehingga pada rangkaian paralel besarnya arus sebelum masuk ke cabang sama dengan besar arus setelah keluar dari cabang, dan dirumuskan dengan I masuk sama dengan I1, I2, I3, dan seterusnya. Sesuai dengan Ohm, maka total hambatan resistor pada rangkaian paralel merupakan jumlah dari kebalikan hambatan tiap-tiap komponen, dan dirumuskan dengan I per R paralel sama dengan I per R1, I per R2, I per R3, dan seterusnya. Lanjut, Wal. Wal. Terputus nih sepertinya. Oke, Anwar di share screen lagi. Silakan. Lanjutnya, Wal. Oke, ini merupakan contoh soal pilihan ganda rangkaian listrik. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui I1, I2-nya 2 ampere, I3, I4-nya 1,5 ampere, dan R1-nya 2 ohm, R2 8 ohm, R3 6 ohm, dan R4-nya 4 ohm. Yang ditanya berapa besar voltage pada rangkaian tersebut. Lanjut, Wal. Di sini ada A 140 volt, dan B 7,29 volt, C 6,72 volt, D 2,86 volt. Jadi solusinya, pertama kita cari arusnya dengan hukum Kirchhoff 1. I masuk sama dengan I keluar. I masuk, I1, I2, I3, I4. I masuk, kita masukkan yang kita ketahui di gambar tadi, 2 ampere, I1-nya 2 ampere, tambah I2-nya 2 ampere, I3-nya 1,5 ampere, I4-nya 1,5 ampere, dihasilkan 7 ampere. Lanjut, Wal. Kemudian total hambatan paralelnya dicari dengan 1 per R paralel, 1 per R1, 1 per R2, 1 per R3, 1 per R4. 1 per R paralel sama dengan 1, kita masukkan yang kita ketahui di gambar tadi, 2 ohm, 1 R2-nya itu 8 ohm, 1 per 6 ohm, 1 per 4 ohm. Itu sama dengan dihasilkan itu 25 per 24 ohm. Jadi R paralel sama dengan 24 ohm per 25, dihasilkan 0,96 ohm. Lalu untuk mencari voltage dipakai hukum Ohm. Have sama dengan I kali R sama dengan
sama dengan 7 ampere kali 0,96 ampere, 0,96 ohm. Dihasilkan 0,672. Bisa dipastikan berarti jawabannya adalah C, itu 672. Lanjut, Wal. Baiklah, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang ingin mau ditanyakan oleh kawan-kawan, oleh Bapak Riza. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 6 atas presentasinya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya untuk materi rangkaian paralel dan seri ya. Oke, silakan. Boleh mungkin dari kelompok 6 itu sendiri. Ya. Jadi rangkaian seri dan paralel itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Saya coba share ya sedikit. Ya, ini saya coba share sedikit dan langsung ambil dari website ya. Nah, ini rangkaian seri, ini rangkaian paralel ya. Rangkaian seri itu berarti dia berbaris seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 6 ya. Jadi lampu, lampu, lampu. Tapi kalau misalnya rangkaian paralel dia per blok ya. Jadi ini lampu gitu. Sebelah sana blok lampu 2, ini blok lampu 3 ya, seperti itu. Nah, rangkaian seri manakah yang paling banyak menguras arus listrik, yang mana bebannya yang paling besar? Nah, ini bisa dihitung. Tadi yang sudah dijelaskan rumus oleh kelompok 6 ya, kalau seri ditambah, kalau paralel seper ditambah gitu ya. Seper. Iya, Pak. Oke. Jadi misalnya kalau ini sama, misal di sini 10 ohm gitu ya. 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. Sama, paralel juga 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. Mana hambatan yang lebih besar? Misal kalau rangkaian seri berarti 10 ditambah 10 ditambah 10 berarti sama dengan 30 ohm. Oke. Kalau rangkaian paralel, seper 10 tambah seper 10 tambah seper 10. Seper 10. Ya, berarti 3/10. Karena 1 per rangkaian resistor paralel, nah jadi dibalik ya, 10 dibagi 3. 10 dibagi 3 sekitar 3,33 ya. Jadi untuk hambatan yang paling besar itu adalah di rangkaian seri ya. Sedangkan paralel hambatannya kecil ya, seperti itu ya. Walaupun 3 buah lampu ini sama ya, seperti itu. Bebannya yang beda ya. Lebih cepat habis baterai yang seri daripada yang paralel. Oke. Kelebihan, ya, kita ngomong sekarang sedikit tentang kelebihan. Kelebihan dari rangkaian seri, ya, rangkaian listrik secara seri akan membutuhkan jumlah kabel penghantar lebih sedikit, ya, karena dia nyambung langsung, ya, dibandingkan dengan rangkaian listrik yang disusun secara paralel betul, ya. Karena kalau paralel dia nambah jalur lagi sedikit ya. Karena jumlah yang dibutuhkan lebih sedikit sehingga biaya yang digunakan jadi lebih murah. Oke. Ya, jadi kabel yang paling masalah kabelnya pendek, terus yang kedua adalah karena kabelnya pendek berarti biayanya lebih murah. Apabila beban listrik yang disusun secara seri, maka arus yang mengalir pada tiap beban akan sama besar, walaupun tahanan masing-masing beban listrik tidak sama besar. Ya, jadi sama. Misal tadi 10, 10, 10 ya, tadi kebetulan sama. Nanti kalau misalnya 10, 20, 30, itu sama. Nah, tapi nanti yang di ujung, yang paling ujung, misal ini ya, ini 10, ini 20, ini 30 gitu ya nilainya. Jadi lebih besar yang di ujung ya. Nah, ketika nanti arus listrik mengalir, ya, maka yang paling terang adalah yang 10 ohm. Misal kalau dia lampu dimmer ya, 10 ohm ya. Dan yang paling redup itu adalah 30 ohm karena dia bebannya besar. Ya, seperti itu. Karena arus yang mengalir tetap sama, jadi tidak berbeda ya. Apabila sumber tenaga listrik yang dirangkai secara seri, maka tegangan total yang dihasilkan oleh
Masing-masing sumber tenaga listrik tersebut merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing tegangan pada sumber. Misal, 2 buah baterai dengan tegangan 12 volt, arus 30. Oh ya, ini masalah sumber dayanya ya. Misal baterai nih. Baterai ini disusun secara seri. Kalau baterai disusun secara seri, ada 2. Baterai itu mempunyai kapasitas. Ya, saya bawa aja langsung ke contoh kehidupan sehari-hari, yaitu dunia otomotif ya. Di situ ada mobil dan motor ya. Motor itu biasanya akinya itu 40 ampere, 40 Ah ya, 40 Ah kalau tidak salah. Kalau mobil 60 Ah. Itu adalah kapasitas. Nah, semakin gede kan akinya. Anggaplah itu adalah baterai. Tapi tegangan sama, 12 volt ya, tidak berubah. Cuman masalah kapasitasnya aja. Nah, ketika itu diserikan 12 volt yang anggaplah motor ya, 12 volt yang 30 Ah ditambah 12 volt yang 30 Ah diserikan, maka tegangan akan bertambah. 12 tambah 12 jadi 24 volt. Tapi kapasitas tidak bertambah. Kapasitas tetap 30 Ah. Bukan berarti kapasitas langsung 60 Ah. Tidak. Kecuali diserikan. Kecuali diparalelkan. Kalau diparalelkan, ya, ketika baterai diparalelkan, tegangan tidak bertambah. Tegangan tetap 12, tapi kapasitas yang bertambah menjadi 60. Ya, seperti itu. Oke. Itu ya maksudnya tadi dari pernyataan yang nomor 4 ini ya. Oke, yang kekurangan rangkaian seri. Apabila beban listrik di rangkaian seri, misal beban listrik tersebut adalah lampu, maka apabila ada salah satu lampu putus akan buat lampu lain ikut padam. Ya, ini sangat-sangat betul karena ini dia serangkaian serobong seperti ini. Ketika di sini terputus ya, maka yang lain juga terputus. Ya, itu jeleknya rangkaian seri ya. Lampu-lampu yang dengan seri-seri, lampu-lampu tersebut tidak akan menyala sama terang tadi, seperti yang saya jelaskan. Kalau misalnya dia bebannya beda, bebannya sama pun, ya udah diambil di beban yang di depan. Jadi tidak akan sama terang, ya seperti itu. Sama seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya. Rangkaian paralel, kelebihan. Nah, ini kelebihan yang tadi saya sudah sebutkan, yang di poin nomor 4. Kalau misalnya seri itu baterai diserikan, dia nambah tegangannya, tapi kapasitasnya tidak nambah. Sedangkan paralel diserikan, sedangkan paralel kalau baterai diparalelkan, itu tegangannya tidak nambah, tegangannya tetap 12 volt misalnya ya, tapi justru kapasitasnya yang nambah, jadi 2 kali lipat, ya seperti itu. Ya, misal ada 2 buah baterai, masing-masing memiliki tegangan 12 volt dan jumlah arus 35 ampere. Ini maksudnya adalah 35 ampere ini kapasitas ya. Jadi baterai tersebut bisa menyimpan atau melewati sebanyak maksimal 35 ampere ya. Maka jumlah arus total yang dapat dikeluarkan dari rangkaian tersebut adalah 70 ampere karena dia diparalelkan. Jika beban listrik misalnya lampu secara paralel, maka apabila salah satu lampu putus, lampu yang lain akan tetap menyala ya. Jadi kalau misalnya ini putus, ya udah ini tetap menyala berdua ini ya, karena di sini bisa lewat jalur lain ada persimpangannya ya. Jika beban listrik dirangkai secara paralel, maka tegangan listrik yang menuju ke masing-masing beban adalah sama besar dengan tegangan sumber, sehingga apabila beberapa lampu dan dengan daya yang sama dirangkai secara paralel, jadi lampunya akan sama terang untuk nyalanya kalau untuk paralel ya. Apabila beban, ini kekurangannya ya, apabila beban listrik yang secara paralel memiliki tekanan berbeda, maka arus listrik yang mengalir ke masing-masing beban listrik menjadi tidak sama besar. Jadi tergantung dari bebannya berapa nilainya, jadi nilai arusnya juga beda-beda untuk ngalir situ. Karena apa? Karena dia targetnya adalah untuk menyalakan sama-sama terang ya. Rangkaian listrik yang disusun secara paralel akan akan membutuhkan jumlah kabel pengantar yang lebih banyak. Oke, itu lawan dari tadi ya, karena jumlah kabel pengantar yang lebih banyak, maka biayanya lebih mahal. Ya, jadi itu sekilas untuk penjelasan tentang rangkaian seri dan paralel. Jadi bagusnya pakai yang mana nih Pak, seri atau paralel? Dua-duanya masih digunakan, bukan berarti paralel lebih bagus, bukan berarti seri pun juga jelek gitu. Tidak. Semua masih digunakan sampai dengan saat ini. Tergantung kebutuhan kita, maunya seperti apa. Ya, misal
seri itu kalau dalam dunia komunikasi data dia bersifat sebagai sekuritas, security. Ya, kenapa? Karena ketika yang satu putus, ketika salah satu lampu putus, maka semua putus. Jadi sekuritasnya tinggi. Ya, jadi langsung mendeteksi, oh berarti ada masalah. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya paralel, satu lampu putus, ya nggak tahu kita, oh masih aman-aman aja kok, orang dua lampu masih nyala. Nah, seperti itu. Itu sifatnya dari rangkaian seri, dia sifatnya adalah sekuritas keamanan, ya, lebih kepada keamanan. Nah, terus untuk yang sekuritas, kalau paralel itu lebih ke availabilitas, jadi ketersediaan, ya, ketersediaan dalam artian ada 3 lampu seperti tadi, ya. Pokoknya ruangan ini harus tetap menyala, jadi dinyalain 3 lampu. Ketika salah satu lampu mati, oh masih ada 2 lampu nyala. Intinya ruangan tersebut masih tetap terang, tersedia, selalu tersedia gitu. Jadi sebagai backup, bener di sini sebagai backup. Oh tenang, masih ada 2 lampu lagi kok. Habis itu dibaikin lampu tiganya, lampu pertamanya gitu ya. Jadi ruangan itu harus tetap menyala. Jadi kalau untuk rangkaian paralel dia lebih kepada ketersediaan, selalu tersedia ya sifatnya. Kalau misalnya rangkaian seri, dia lebih ke sekuritas, keamanan. Ya, karena ketika satu putus, semua langsung putus. Ya, ketika ada keamanan berlapis-lapis gitu ya. Ya, ketika satu tek putus masternya atau apanya gitu, maka mungkin bunyi alarm dulu di sini atau misalnya tek langsung keputus sehingga tidak bisa dilanjutkan. Ya, seperti itu. Itu lebih kepada rangkaian seri. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau memang tidak ada, silakan ditutup. Atau ada yang mau ditanyakan, silakan, monggo. Saya berikan kesempatan. Oke, mungkin ditutup saja. Ya, gimana? Ini ditutup nggak, Pak? Tutup aja. Oh ya, Pak. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kami dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.